Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Mari bersama-sama kita membuka kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Misle atau kitab Amsal pasal ke-17, ayat yang ke-22, sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Kitab Misle atau kitab Amsal pasal ke-17, ayat yang ke-22. Nanti ketika kita membaca ayat ini, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, kata hati di situ saudara ganti dengan jantung. Terus kata semangat di situ saudara ganti dengan kata roh. Ya, hatinya diganti apa? Jantung. Semangatnya diganti apa? Diganti roh. Karena memang kita akan menyesuaikan seperti bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Bersama-sama kita baca. Alef, Bet, Gimel. Jantung yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi roh yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini adalah terjemahan yang sesuai dengan bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, hari Sabat kemarin kalau saudara masih ingat, kita sudah bersama-sama belajar bagian pertama dari ayat ini, yaitu kenapa jantung yang bersukacita itu bisa memberikan kesembuhan atas tubuh kita yang sakit. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian keduanya, yaitu kenapa roh yang berduka bisa mengeringkan tulang atau membuat tulang kita menjadi kering. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan roh yang berduka atau sedih itu? Dan apa juga yang dimaksud dengan tulang yang mengering karena roh yang berduka? Kita tidak usah membaca ayat-ayatnya, tetapi saya percaya sekalipun kita tidak membaca, saudara pasti sudah hafal dengan kisah ketika Yehezkiel dibawa dalam satu pemandangan alam roh oleh Bapak Yahweh, di mana dia di situ diajak melihat satu lembah yang isinya tulang-tulang kering. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam kitab Yehezkiel ini, saudara, di situ kita bisa melihat bahwa tulang yang mengering ini tidak lain berbicara tentang kematian. Nah, ini artinya ketika kita itu terlalu larut di dalam duka cita atau kesedihan yang mendalam, sebetulnya tanpa kita sadari, kita itu sedang membawa kehidupan kita ke lembah tulang kering seperti ini. Atau lembah apa ini? Ini bisa disebut dengan lembah apa? Kematian. Ya, lembah tulang kering itu bisa disebut juga dengan lembah kematian. Satu lembah atau satu tempat seperti yang dilihat oleh Yehezkiel ketika pada waktu itu Yehezkiel dibawa dalam satu pemandangan alam roh oleh Bapak Yahweh. Dan waktu itu, saudara, ketika Yehezkiel ada di lembah tulang kering ini, dia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Sampai-sampai ketika Bapak Yahweh itu bertanya kepada Yehezkiel, di situ Bapak Yahweh bertanya, "Hei Yehezkiel, apakah menurut kamu tulang-tulang ini bisa hidup?" Waktu itu, saudara, Yehezkiel itu hanya mengatakan apa? Dia hanya menjawab apa? "Engkau mengetahuinya." Nah, mungkin yang ada di pikirannya Yehezkiel saat itu, dia mungkin berpikir, di sini ini kan tidak ada satupun manusia yang hidup yang ada di tempat ini selain tulang-tulang manusia ini. Mungkinkah masih ada kehidupan di tempat ini? Nah, mungkin yang ada di pikirannya Yehezkiel pada waktu itu seperti itu, saudara. Sehingga ketika Bapak Yahweh itu bertanya, "Yehezkiel, menurut kamu tulang-tulang ini bisa hidup enggak?" Di situ Yehezkiel hanya berkata apa? "Engkau mengetahuinya." Jadi dari sini, saudara, kita bisa tahu lembah tulang kering itu adalah satu tempat yang tidak diinginkan orang untuk ada di sana.
Bahkan bisa saya katakan, masih mending kuburan ketimbang lembah tulang kering. Sekalipun yang ada di dalam kuburan itu sama-sama tulang kering. Tapi saya katakan, kalau dibandingkan lembah tulang kering seperti ini, lembah yang terbuka, dan di tempat yang terbuka di situ banyak berserakan tulang-tulang kering. Saya katakan masih mending kuburan. Sekalipun di dalam kuburan itu isinya juga tulang kering. Karena apa? Karena kalau kuburan itu masih ada orang yang mau ke sana. Sekalipun kesananya cuma sekedar bersih-bersih kuburan. Tapi masih mending ada orang yang masih mau ke sana. Tapi kalau lembah tulang kering, tidak ada saudara orang yang mau ke sini. Karena apa? Karena begitu sampai di tempat itu, yang dilihat pemandangannya dari ujung ke ujung itu sama. Yang dilihat apa? Cuman tulang kering begini saudara. Nek di kuburan kan masih bagus. Masih ada pohon kambojanya. Nek pas pohon kambojanya mekar, ya bagus. Ya kan? Maka saya katakan masih mending di kuburan. Masih ada orang yang mau datang ke situ. Sekalipun datangnya cuman bersih-bersih kubur. Jadi di sini saudara kita bisa menyimpulkan bahwa tulang yang mengering karena roh yang berduka atau karena kesedihan yang terlalu mendalam itu tidak lain berbicara tentang kematian. Dan perlu saudara ketahui bahwa kematian di sini ini tidak hanya berbicara soal kematian tubuh fisik kita. Tapi kematian di sini ini juga berbicara tentang matinya pengharapan di dalam diri seseorang. Tubuh fisiknya itu masih hidup, tapi sudah tidak punya pengharapan sama sekali. Kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan caption yang ada di depan ini. Tubuh fisiknya masih hidup, tapi sudah tidak punya pengharapan sama sekali. Kalau orang ngomong atau orang nyebut itu dengan ungkapan apa? Hidup segan, mati pun tak mau. Nah, orang yang disebut dengan hidup segan, mati pun tak mau, itu sebetulnya tubuh fisiknya masih hidup, tapi dia tidak punya pengharapan sama sekali. Nah, kira-kira seperti inilah dampaknya, saudara. Kalau roh kita itu dibiarkan terus-terusan berduka. Atau roh kita itu dibiarkan terlalu larut dalam kesedihan yang tidak pernah selesai. Kasus seperti ini saudara, saya perhatikan. Itu tidak hanya menyerang orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi meninggal dunia. Tapi kasus seperti ini, saya perhatikan juga menyerang orang-orang yang saya perhatikan. Orang itu kalau dengan dirinya sendiri, itu terlalu mengasihani diri sendiri. Nah, karena terlalu mengasihani diri sendiri, orang itu kemudian saya perhatikan dia jadi takut mau berbuat apa-apa. Mau melakukan apa-apa itu saya perhatikan justru jadi takut. Karena apa? Karena dia terlalu mengasihani dirinya sendiri. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia takut saudara. Jangan-jangan kalau aku melakukan ini itu, jangan-jangan ini nanti justru mencelakai hidupku. Jangan-jangan apa yang aku lakukan ini nanti justru mencelakai aku. Jadi saya sebut orang seperti ini hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi takutnya itu takut yang tidak beralasan. Takut karena terlalu mengasihani dirinya sendiri. Karena dia terlalu mengasihani dirinya sendiri, sehingga dia apa-apa takut. Jangan-jangan nanti aku mau melangkah seperti ini, aku mau mengambil keputusan ini, aku melakukan ini, jangan-jangan nanti itu justru kena ke aku sendiri. Itu justru mencelakai aku sendiri. Nah, sekarang kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tulang yang mengering karena roh yang berduka itu jelas berbicara tentang kematian. Sekalipun sekali lagi yang mati di sini itu tidak hanya berbicara tentang kematian tubuh fisik, tapi tubuh yang masih sehat, yang masih hidup, cuman di dalam orang itu tidak ada apanya tadi?
pengharapannya sama sekali. Orang yang tidak punya pengharapan, itu sebetulnya rohnya itu sedang berduka. Gitu loh. Jadi kalau sempat mungkin ada di antara kita, ada sesuatu yang membuat kita berduka, jangan sampai kita hidupi terus perasaan duka itu. Sekali lagi saya ulangi, perasaan seperti ini tidak hanya menyerang orang-orang yang baru saja ditinggal, meninggal oleh orang yang dikasihi. Tetapi perasaan seperti ini juga terjadi kepada orang-orang yang saya perhatikan juga. Orang itu terlalu mengasihani dirinya sendiri. Yang betul itu bukan terlalu mengasihani diri sendiri, tapi mengasihi diri sendiri itu sewajarnya. Itu yang betul. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, kenapa roh yang berduka itu bisa mengeringkan tulang kita? Yang pertama, saya coba renungkan kenapa kok roh yang berduka itu bisa sampai membuat tulang kita itu kering. Membuat orang itu jadi seperti tidak punya pengharapan lagi. Dan membuat orang itu tidak punya semangat hidup. Dan roh yang berduka bisa mengeringkan tulang. Ini karena duka cita atau kesedihan yang terlalu dalam, atau orang menyebut orang itu terlalu membawa dalam perasaannya yang terlalu dalam. Sebetulnya duka cita itu aktivitas yang terus-menerus diciptakan setan untuk menyingkirkan damai sejahtera dan sukacita keluar dari kehidupan kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu tidak lain supaya hidup kita itu hancur karena terus-terusan diajak menghidupi perasaan duka cita. Atau terus-terusan diajak menghidupi kesedihan, saudara. Nah, huruf nun yang menyusun kata negeah yang artinya sedih atau berduka ini. Nun di sini memiliki arti nahas, yaitu makhluk mirip manusia yang pada waktu itu menggoda Hawa. Dan nahas di sini ini adalah simbol dari setan atau ular. Nun itu juga punya arti continuous yang artinya terus-menerus. Nun itu juga punya arti peace dan nun itu juga punya arti joy atau sukacita atau damai. Yang benar, yang harus dihidupi itu iman, bukan kesedihan, saudara. Ya, perhatikan ini baik-baik. Yang harus dihidupi itu iman, bukan kesedihan. Maka kitab suci mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Artinya ketika kita mengucapkan kata-kata iman, tapi kita tidak pernah menghidupi iman itu sendiri dengan cara-cara yang sudah diajarkan di tempat ini, maka kita mau ngomong iman nyerocos kayak apa? Kita khotbah soal iman kayak apa? Kalau itu tidak kita hidupi, tidak kita praktekkan, ya apa yang kita imani, yang kita ucapkan itu hanya akan jadi apa? Kepulan asap. Tidak ada artinya apa-apa, saudara. Dan yang benar, yang harus dihidupi itu iman, bukan kesedihan. Ketika kita kehilangan sesuatu, katakanlah kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Kita kehilangan kesempatan yang baik. Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Saya yakin itu pasti mendatangkan yang namanya kesedihan. Tetapi pada hari ini, saudara, Bapak Yahwi memberitahu kepada kita bahwa tidak perlu kesedihan itu dihidupi terus. Karena kesedihan yang dihidupi terus itu bisa mengeringkan tulang kita. Bisa mematikan juga semua kemampuan yang ada di dalam hidup kita. Sekalipun tubuh fisik kita itu masih hidup. Tapi semua kemampuan di dalam kita, ketika orang itu terlalu dalam menghidupi satu kesedihan, yang oleh kitab suci bahasanya disebut dengan roh yang berduka. Asal saudara tahu, ketika orang itu terlalu menghidupi kesedihan, saudara tahu, semua kemampuan yang ada di dalam diri kita itu seperti disuntik mati, saudara. Ketika orang itu terlalu menghidupi kesedihan. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak bersedih ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Kita kehilangan kesempatan yang berharga, kesempatan emas yang tidak pernah datang dua kali. Tapi saat itu entah sengaja ataupun tidak kita lewatkan begitu saja. Kita kehilangan sesuatu yang berharga, pasti kita sedih saudara. Tapi asal saudara tahu, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kita itu tidak boleh terlalu menghidupi kesedihan itu. Karena begitu kita terlalu dalam menghidupi kesedihan, rupanya setiap atau semua kemampuan yang ada di dalam diri kita, saat itu seperti disuntik mati, diutanasia. Ketika orang itu terlalu menghidupi kesedihan. Maka kalau saudara perhatikan, orang yang terlalu menghidupi kesedihan, mau melakukan apa-apa itu mesti malas, tidak ada gairah saudara. Jadi sekarang kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu besar energi negatif dari roh yang berduka atau kesedihan yang terlalu mendalam itu. Ini yang pertama, kenapa roh yang berduka itu bisa sampai mengeringkan tulang. Karena sebetulnya duka cita atau kesedihan itu aktivitas yang diciptakan setan, dan itu diciptakan terus-menerus supaya damai sejahtera dan sukacita itu keluar dari kehidupan kita. Karena setan ngerti, kalau damai sejahtera dan sukacita itu sudah keluar dari kehidupan kita, tinggal menunggu satu langkah lagi, hidup kita akan dibuat setan hancur karena terlalu menghidupi perasaan duka cita atau kesedihan, atau terlalu menghidupi perasaan kehilangan saudara. Kehilangan di sini, ini tidak hanya berbicara tentang kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi tadi saya sudah memberitahu, bisa kita kehilangan kesempatan yang berharga, ataupun kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, roh yang berduka bisa mengeringkan tulang. Karena roh yang berduka itu memiliki satu power atau kekuatan yang bisa membungkam segala yang baik yang ada di dalam kita. Sehingga ketika segala sesuatu yang baik itu dibungkam, maka orang itu akan dipaksa untuk menghidupi lembah. Maksudnya apa? Menghidupi lembah. Pengertian ini saudara, ini datang dari huruf kaf yang menyusun kata nekeah. Ini ya, ini Nun kaf alef he, ini dibaca nekeah. Nah huruf kaf itu punya arti the power to suppress atau kekuatan untuk menekan. Dan kekuatan untuk menekan di sini ini berbicara tentang membungkam. Lalu kaf itu juga punya arti good atau baik, dan kaf itu punya arti a valley or basin atau lembah. Coba kita baca bersama-sama dulu saudara. Di dalam kitab Tehillim pasal 23 ayat yang keempat, satu pasal yang tidak asing di telinga kita, dan seringkali pasal ini menjadi favorit orang-orang seluruh dunia saudara. Mari kita baca bersama-sama Tehillim 23 atau Mazmur 23 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Sudah ya, kita baca Alef Bet Gimel. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Amin. Jadi dari sini kita bisa tahu saudara, bahwa yang dimaksud lembah di sini, ini adalah tempat yang dibayang-bayangi dengan maut atau kematian. Setiap kita saudara, sebetulnya kita itu diberi satu talenta atau kemampuan oleh Tuhan. Nah talenta atau kemampuan yang kita miliki, itulah yang saya sebut dengan segala sesuatu yang baik yang sebetulnya ada di dalam setiap kita. Ya, jadi setiap saudara dan saya, itu tidak ada yang tidak punya talenta. Sekalipun tidak semua kita berdiri di tempat ini, melayani, memimpin pujian, melayani, memainkan musik, atau melayani, mengoperasikan komputer dan LCD proyektor ini.
Tetapi asal saudara tahu, sekalipun saudara tidak berdiri di sini, saudara mesti ngerti bahwa setiap kita itu sebetulnya dikasih satu talenta atau kemampuan oleh Tuhan. Dan kemampuan itu berbeda-beda. Ada orang yang dikasih talenta melayani dengan pikirannya, dengan ide-idenya yang cemerlang. Sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan semakin maju, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada inovasi-inovasi yang baru yang selalu ada di dalam sebuah pekerjaan Tuhan. Tapi ada juga orang yang dikasih talenta melayani Tuhan dengan tenaganya. Dia mungkin bukan orang yang punya ide yang brilian, tetapi tenaganya itu sangat dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Apapun itu kebutuhannya, tetapi tenaganya itu sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Lalu ada juga orang yang dipakai Tuhan melayani dengan apa? Dengan hartanya. Orang itu kalau saya perhatikan disuruh ngomong, tidak pinter. Disuruh bersaksi, tidak bisa. Bahkan disuruh berdoa, itu kesulitan saudara. Ya terkadang saya merenung. Cuman doa kok ora iso ki nopo gitu loh ya. Padahal doa itu kan bukan ngomong sama manusia ya. Ngomong sama Tuhan. Tapi saya perhatikan rupanya ada orang-orang yang untuk berdoa saja itu tidak bisa. Sehingga ketika dia melihat ada orang yang lancar berdoa, dia berpikir, itu orang kok doanya rangkaian kata-katanya bagus sekali ya. Kayak bunga Rafflesia Arnoldi. Sampai ada orang yang berpikir seperti itu. Ya memang pada saat disuruh berdoa, Tuhan, 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 amin. Ada yang seperti itu saudara. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa setiap kita itu sebetulnya dikasih satu talenta atau kemampuan yang berbeda-beda dari Tuhan. Nah talenta atau kemampuan yang kita miliki, itulah yang saya sebut dengan segala sesuatu yang baik yang sebetulnya ada di dalam setiap kita. Nah tapi rupanya saudara, ketika kita itu terlalu menghidupi kesedihan, kita terlalu dalam menghidupi duka cita atau kesedihan. Kesedihan yang terlalu dalam ini rupanya bisa membungkam setiap kemampuan yang kita miliki. Tidak hanya talenta yang dibungkam, tapi ironisnya iman kita itu juga bisa dibungkam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika iman dan kemampuan seseorang itu dibungkam, otomatis orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kalau saudara perhatikan, orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya ada sesuatu yang terjadi di dalam diri orang tersebut. Apa yang terjadi di dalam diri orang tersebut? Sebetulnya yang sedang terjadi di dalam diri orang itu, imannya dan kemampuannya itu sedang dibungkam. Dan satu di antaranya yang membungkam, itu adalah perasaan duka cita atau perasaan kesedihan yang terlalu dalam atau terlalu mendalam dirasakannya. Nah kalau orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sama saja orang itu sedang dipaksa menghidupi lembah, menghidupi satu tempat yang dibayang-bayangi dengan kematian. Ya orang kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, itu orang akan dipaksa menghidupi lembah, menghidupi satu tempat yang setiap saat, setiap waktu yang ada di dalam bayangannya orang itu cuman apa? Kapan aku mati? Itulah yang saya sebut, orang itu selalu dibayang-bayangi dengan kematian. Jadi begitu mengerikan saudara kalau kita renungkan dampaknya roh yang berduka itu. Dan tidak hanya itu. Ketika orang sudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa, orang biasanya akan merasa apa ini? Rendah diri. Dia merasa tidak mampu dan dia kemudian merasa minder. Padahal tidak bisa berbuat apa-apanya ini bukan karena tidak punya kemampuan. Perhatikan ini baik-baik. Tidak bisa berbuat apa-apanya ini bukan karena dia tidak punya kemampuan. Tapi karena apa? Karena dia terlalu menghidupi roh kesedihan atau terlalu dalam
dia berduka cita. Tidak kebetulan kalau huruf kaf yang menyusun kata nekeah juga memiliki arti ben yang artinya membungkuk atau tertunduk. Dan membungkuk atau tertunduk di sini ini berbicara tentang rendah diri. Kalau kita merasa rendah diri dengan Bapak Yahweh itu benar. Tapi kalau rendah dirinya saudara sama manusia itu keliru. Yang benar sesama manusia itu kita tidak perlu rendah diri. Tapi kalau saudara memiliki kerendahan jantung hati dengan sesama manusia, nah itu benar. Bapak Ibu Saudara sekalian. Perasaan tidak mampunya itu bukan karena dia tidak punya kemampuan sama sekali. Tapi karena kemampuannya itu dibungkam oleh satu roh yang namanya roh kesedihan atau roh yang sedang berduka cita. Bisa karena orang itu terlalu menghidupi perasaan sedih, atau bisa juga seperti yang saya katakan tadi, orang itu terlalu mengasihani dirinya sendiri. Jadi kalau saudara itu termasuk tipe orang yang suka mengasihani diri sendiri, ya saudara mesti hati-hati. Karena kebiasaan suka mengasihani diri sendiri, ini sangat berpotensi membungkam kemampuan saudara. Ya jadinya tadi apa? Saya sudah ngomong di depan. Kalau orang itu terlalu mengasihani diri sendiri, dia mau berbuat apa-apa berani enggak? Enggak berani. Tapi yang ada di pikirannya apa? Selalu gek-gek nanti nek aku melakukan ini, aku mengambil langkah itu, aku melakukan ini itu, jangan-jangan nanti ini justru jadi bumerang buat aku. Jangan-jangan ini nanti justru melukai aku dan mencelakai aku. Atau kalau tidak, dia akan berpikir jangan-jangan nanti apa yang aku lakukan itu justru akan melukai, mencelakai orang lain. Gitu loh. Itu juga termasuk terlalu mengasihani diri sendiri sekalipun yang dipikirkan efeknya ke orang lain. Tapi itu juga termasuk terlalu mengasihani diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saudara ada di antara kita, saudara itu termasuk tipe orang yang suka mengasihani diri sendiri, saudara mesti hati-hati karena sikap seperti ini bisa membungkam setiap kemampuan yang ada di dalam saudara. Karena sebetulnya setiap orang, entah apapun itu talenta atau kemampuannya, satu orang paling tidak satu itu mesti punya. Mesti punya. Ya, enggak mungkin enggak punya. Orang nyanyinya pales, ya berarti talentanya bukan di situ. Tapi bisa di hal lain. Jadi setiap orang itu pasti punya raketang siji, mesti punya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang kedua, kenapa roh yang berduka atau kesedihan yang terlalu mendalam itu bisa mengeringkan tulang kita. Kemudian yang ketiga, roh yang berduka bisa mengeringkan tulang. Karena sebetulnya roh kesedihan atau duka cita, caranya dia bekerja dengan menyerang iman percaya seseorang supaya orang itu tidak percaya kepada pertolongan Bapak Yahweh. Dan kemudian setelah menyerang iman orang tersebut, maka roh kesedihan atau roh duka cita ini akan mengarahkan pikiran orang untuk selalu berpikir atau memikirkan penderitaan. Sehingga ketika orang itu selalu berpikir penderitaan, maka itu akan membuat orang berpikir bahwa ketika aku sedang ditimpa masalah, akulah yang paling menderita. Jadi kenapa roh yang berduka atau kesedihan yang terlalu mendalam itu bisa sampai dikatakan mengeringkan tulang? Karena pikiran orang itu dikunci atau diset, diblok bahwa ketika kamu ditimpa masalah, kamu tahu kamulah yang paling menderita. Jujur saudara akui atau tidak? Seringkali ketika saudara sedang ada masalah dan saudara sedang duduk termenung sendiri malam-malam, di situ berapa banyak di antara kita yang berpikir bahwa akulah yang masalahnya paling berat. Terus apa? Ngenes, yang saya sebut dengan bahasa apa? Ngenes, ngerti ngenes? Ya, ngenes itu kan seperti itu, bengi-bengi, ya atau malam-malam di pojokan, terus ngapain?
bikin kopi, lampunya dimatiin, orang-orang sudah tidur semua, dia di pojokan sendiri. Malam-malam dia merenung, hidupku kok menderita kayak gini ya. Ayo jujur diakui atau tidak? Ya. Kok masalahku berat sekali? Saudara ngerti, sebetulnya ini yang sedang terjadi. Roh kesedihan yang saudara pelihara, itu akan mengarahkan saudara untuk berpikir bahwa ketika saudara itu sedang ditimpa masalah, saudaralah yang paling menderita. Paling menderita bangga. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Kalau apa yang saya sampaikan tadi itu sebuah tebakan saya. Tapi saya yakin tebakan saya ini benar. Ya, seringkali orang kalau sedang dalam masalah berat, dia termenung sendiri malam-malam di pojokan, dia tidak mau diusik orang lain. Terus biasanya pikirannya apa? Hidupku kok menderita sekali ya. Aku kok ngenesmen. Tapi saya pernah ketemu langsung dengan orang yang saya perhatikan orang ini memilih dia menghidupi kesedihannya terlalu dalam. Ketika dia ditinggalkan orang yang dikasihi, dia kemudian mulai undur dari ibadah. Dia mulai undur dari acara-acara yang ada di ibadah. Karena dia berpikir, aku selalu ingat dengan orang yang aku kasihi kalau aku ada di acara ini atau ada di acara itu. Di situ saya hanya merenung, merasa paling menderita kok dipelihara ya, gitu loh. Nah, bagaimana tulang itu tidak jadi kering kalau pikirannya itu selalu diarahkan memikirkan masalah dan penderitaan terus. Saya perhatikan ini persis seperti kasusnya Iyob atau Ayub. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, di awal-awal penderitaannya Ayub, karena ujian yang harus dia jalani, pikiran dan perkataannya Ayub waktu itu, kalau saudara perhatikan, itu menyiratkan ketidakpercayaannya lagi kepada Bapak Yahweh. Ya, kalau saudara perhatikan kisahnya Iyob atau Ayub, di awal-awal penderitaannya, pikiran dan omongannya Ayub itu menyiratkan jelas ketidakpercayaannya lagi kepada Bapak Yahweh. Bahkan kalau saudara teliti membaca kitab suci, waktu itu Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya. Ayub mengatakan apa? Dia menyesal. Kenapa sampai ada pangkuan dan buah dada seorang ibu yang menyambut kelahirannya dan yang menyusuinya. Sampai-sampai ketika dia teringat masa kecilnya. Ketika dia melihat masa kecilnya, dia ditimang-timang oleh ibunya. Dia disusui oleh ibunya. Di situ kemudian Ayub sempat menyesali itu semuanya. Kenapa sampai ada pangkuan seorang ibu dan sampai ada buah dada seorang ibu yang menyambut kelahirannya dan menyusuinya? Di sini saudara, kita bisa melihat bagaimana iman dan pikirannya Ayub itu diserang oleh roh kesedihan. Jadi roh yang berduka bisa mengeringkan tulang itu karena roh duka cita atau roh kesedihan. Itu bekerjanya dengan cara menyerang pikiran dan iman percaya dari orang itu secara terus-menerus. Ini bisa saudara lihat dari kasusnya Iyob. Di awal-awal penderitaannya, ucapannya, pikirannya itu selalu negatif terhadap Bapak Yahweh. Dan akibatnya apa saudara? Akibatnya ketika Iyob atau Ayub atau orang itu terus-terusan diserang pikiran dan imannya, maka orang itu akan menyerah dengan keadaan. Huruf H yang menyusun kata Nekeah memiliki arti man with arm raised atau orang dengan lengan yang terangkat. Orang dengan lengan yang terangkat seperti ini tidak lain berbicara bahwa orang itu sudah apa? Menyerah. Sudah give up. Dia sudah menyerah. Seringkali saudara-saudara sekalian, karena sudah tidak kuat lagi diserang dengan roh kesedihan, maka orang itu biasanya memilih apa?
menyerah dengan keadaan. Jadi kalau kita perhatikan, roh duka cita, roh kesedihan itu begitu mengerikan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang gampang menyerah dengan keadaan, sebetulnya itu ciri-ciri orang yang satu di antaranya, rohnya itu sedang diserang oleh roh kesedihan atau roh duka cita. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, pola iman kita itu tidak boleh seperti ini, saudara. Saudara dan saya itu bukan orang yang tidak punya Tuhan. Dan Tuhan, saudara, itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan saudara dan saya itu Tuhan yang hidup. Yang saya percaya juga malam ini rohnya ada di tengah-tengah kita. Melawat kita bersama-sama dengan lawatan kasih dan kuasanya. Sebagai orang percaya, saudara perhatikan baik-baik. Pola iman kita itu tidak boleh seperti ini. Gampang menyerah dengan keadaan. Saya perhatikan banyak orang yang baru kebentur satu masalah. Yang sebetulnya masalahnya itu bukan masalah yang rumit. Cuman masalah sepele. Baru putak sedikit, sudah tidak ibadah. Sudah tidak pelayanan lagi. Saya perhatikan ini orang kok gampang banget ya menyerah dengan keadaan. Padahal saudara tahu, ketika kita itu lunak dengan dunia ini, maka dunia itu akan keras dengan kita. Tapi ketika kita keras dengan dunia ini, maka dunia itu akan terjadi sebaliknya. Dia akan lunak kepada kita. Maka terkadang saya perhatikan ini orang kok dadi wong kok gampang lokro, gampang ngelepeh. Gitu loh. Kayak kendaraan nanjak ndak kuat mundur maneh. Ya, saya perhatikan orang kok gampang sekali ya ngelokro. Gampang menyerah dengan keadaan. Seharusnya orang itu belajar dari seorang rabi yang namanya Rabi Saul. Kalau saudara perhatikan kisahnya Rabi Saul. Sekalipun waktu itu Rabi Saul dijebloskan ke penjara. Dan ketika dia dijebloskan ke penjara itu tanpa sebab, tanpa alasan, dan tanpa kesalahan apapun. Saudara tahu, Rabi Saul di dalam penjara itu masih bisa memotivasi orang. Ya dia masih bisa kasih motivasi untuk jemaat yang ada di Filipi. Bahkan dari penjara tempat dia di penjara, Rabi Saul saat itu menulis surat untuk jemaat di Filipi. Dan saudara ngerti, kira-kira kalau orang di penjara itu seneng apa sedih? Sedih, terkecuali kalau orang yang tidak punya keluarga. Ora ana sing makani to, ora kerja nganggur, gawe perkara terus mesti. Wah, ning penjara enak. Mangan teratur sedina ping 3, adus ya ono, ora perlu tuku sabun. Ora perlu tuku sikat, ora perlu tuku odol, makan terjamin, ya toh. Mau mandi tinggal mandi, mau makan tinggal nunggu jamnya, sehari 3 kali. Mau itu tempe rebus sama garam, ora urusan. Sing penting mangan teratur, ya. Sing penting leker kos, mangan enak sonderongkos, ya toh. Nah kan begitu. Itu bahasa Belanda, ya. Saudara tidak tahu. Itu bahasa Belanda itu saudara ya, lekker kos, mangan enak sonderongkos. Saudara ngerti ya, terkecuali orang-orang yang seperti ini. Ya saya punya teman saudara, saya ingat dia kasus narkoba bolak-balik. Bahkan sampai sudah berpisah dengan istrinya. Saya tanya waktu ketemu istrinya tidak sengaja di jalan. Lah bojomu piye saiki? Isane jero. Lah kawit biyen ki isane jero. Padahal itu sejak saya terakhir jual beli handphone. Sekitar tahun berapa? Berarti tahun 2000 berapa ya? 2011 antara itu. Saya sudah mulai berhenti jualan handphone. Itu sudah keluar masuk, sebelum tahun itu sudah keluar masuk penjara. Nah pada saat suatu hari kelak ketemu saya, dia sudah keluar. Saya tanya, lah kowe kok mlebu metu betah men? Oh, mending penjara enak. Dipakani, wis aku iso golek duit. Bahkan ngomong begitu, saudara. Ya, enak ning penjara enak dipakani, mangan tinggal ngenteni jatah. Sampai seperti itu, saudara.
Jadi terkecuali seperti orang-orang yang seperti ini. Ya. Maka saya tanya, kalau orang di penjara, sejatinya dia sebetulnya sedih atau senang? Sedih. Tapi saudara tahu, ketika Rabi Saul itu ada di penjara, bahkan dia sempat menulis satu surat untuk jemaat di Filipi. Dan suratnya itu sangat terkenal. Dan ketika surat itu menjadi terkenal, orang-orang yang memakai surat tulisannya Rabi Saul, itu tidak hanya orang-orang dari kalangan iman percaya kita, saudara. Tapi dari mana? Semua orang dari semua iman percaya mengutip suratnya Rabi Saul itu. Dan mereka pakai kata-katanya Rabi Saul itu untuk memberi motivasi kepada orang lain. Kira-kira kata-katanya apa, saudara? Saat itu Rabi Saul mengatakan apa dari dalam penjara? Bersukacitalah senantiasa di dalam Yahweh. Dan dia sekali lagi tegaskan, aku mau mengatakan sekali lagi apa ini? Bersukacitalah. Padahal nulisnya di mana? Di penjara. Mungkin saudara berpikir, lah Rabi Saul kayak orang yang senang di penjara. Oh enggak. Dia orang yang punya kerjaan, saudara. Rabi Saul itu anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu satu majelis yang mengeluarkan fatwa. Kalau di Indonesia itu seperti apa? MUI. Rabi Saul itu seorang anggota Sanhedrin. Dia yang membuat satu fatwa, tapi dia tidak hanya membuat fatwa. Tapi dia juga jadi pelaku dari fatwa itu sendiri. Maka ketika dia mau menghabisi orang-orang yang percaya Yesua, ketika orang-orang percaya Yesua itu dia lihat, kok ini orang yang percaya Yesua semakin hari semakin berkembang ya jumlahnya. Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Dia bikinkan hukumnya. Dia tidak mau pakai cara barbar karena Rabi Saul itu seorang yang punya intelektual yang sangat tinggi. Maka memahami kata-kata tulisannya Rabi Saul itu tidak cukup membaca ayat itu 1-2 kali. Mesti diulang-ulang. Dan kita mesti melihat concordance atau apa namanya? Nek ngarani ki apa? Concordance itu apa ya? Jadi seperti bukan kamus, referensi yang mengulas latar belakang kenapa Rabi Saul atau Rabi yang lain mengatakan ini. Ya, seperti ketika Rabi Saul mengatakan setiap wanita hendaklah memakai kerudung. Itu kan ada latar belakangnya yang saya sudah pernah jelaskan di tempat ini. Jadi dia bukan orang yang sembarangan, saudara. Dia orang yang punya kerjaan. Dia seorang anggota Sanhedrin. Dia adalah orang yang membuat fatwa dan dia sendiri jadi pelaku fatwa itu sendiri. Maka ketika dia lihat orang-orang percaya Yesua itu kok semakin berkembang jumlahnya, enak saja dia mau menghabisi orang-orang yang percaya Yesua. Karena apa? Dia sudah ngantongi, dia sudah gemboli hukumnya. Dia sudah gemboli apa? Payung hukumnya. Artinya kalau orang percaya Yesua itu tak bantai habis, aku tidak akan kena pasal, gitu loh. Tapi anehnya justru ketika dia bertobat, ketika dia memberitakan kebenaran kemana-mana, justru malah diapakan? Dipenjara, dimasukkan penjara. Ini kan aneh. Ya, ngajak orang benar malah diajak dimasukkan penjara. Tapi ketika dia sendiri membantai orang-orang percaya Yesua, dia justru lenggang kangkung, dia bebas. Maka saya katakan, ketika dia di penjara, itu di penjara tanpa sebab, tanpa alasan, dan tanpa kesalahan sedikit pun. Tapi anehnya, di situasi yang hatinya itu sedang berduka, karena dia tidak bisa lagi memberitakan kebenaran. Waktu itu saudara, asal saudara tahu, memang pada saat Rabi Saul itu melihat orang-orang yang percaya Yesua itu jumlahnya semakin berkembang, wah dia marah, muntah. Maka cepat-cepat dia bikin fatwa
bantai habis orang percaya Yesua. Tapi di tengah jalan dia dicegat Yesua. Dia lihat Yesua dalam wujud cahaya kemuliaan sampai matanya dibutakan. Dan kemudian di situ dia bertobat dan melayani Yesua. Asal saudara tahu, kasih mula-mulanya Rabi Saul itu begitu menyala-nyala pada saat itu. Karena dia langsung dijumpai oleh Yesua sang juru selamat jiwanya. Dia begitu sukacita, dia begitu menggebu-gebu memberitakan kebenaran. Dia begitu menggebu-gebu memberitakan Injil. Tapi ternyata saat itu dia dibungkam dengan cara dipenjara. Tapi anehnya, hidupnya itu tidak dikuasai oleh roh duka cita. Dia tidak dikuasai oleh roh kesedihan yang mendalam. Tapi justru sukacita itu tetap dia rasakan di dalam penjara. Maka sampai dia bisa menulis satu surat, di mana surat ini dipakai oleh semua orang dari semua iman percaya untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Jadi kalau saudara melihat atau mendengar ada orang yang tidak satu iman dan satu roh dengan kita, ngomong bersukacitalah senantiasa, itu sebetulnya sedang apa? Nyomot tulisannya Rabi Saul, gitu loh saudara. Mereka sedang pakai kata-kata motivasinya Rabi Saul yang dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Yahweh. Bahkan dia tegaskan sekali lagi. Kenapa dia kok tegaskan? Tidak usah melihat keadaanku yang sekarang sedang ada di dalam penjara. Ya, aku tegaskan sekali lagi, jangan melihat aku yang ada di dalam penjara. Tapi pandanglah Yahweh, dan aku mau mengatakan sekali lagi bersukacitalah. Luar biasa bukan saudara? Dijebloskan ke penjara tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa kesalahan. Tapi masih bisa memotivasi orang supaya tetap bersukacita. Padahal Rabi Saul sendiri, saya yakin kadar sukacitanya mungkin saat itu tidak 100%. Tapi bukan berarti kalau ada kesedihannya, itu dia ngenes, bukan. Dia terus meratapi, waduh kok begini ya, aku memberitakan kebenaran kok jadinya begini malah di penjara. Oh tidak. Kalaupun ada kesedihannya, kadar kesedihannya itu hanya berbicara, aduh aku kok tidak bisa dengan leluasa lagi ya memberitakan kebenaran karena ada di tempat ini, ada di penjara. Kalaupun ada kesedihannya, kesedihannya Rabi Saul soal itu. Bukan dia sedih karena wah aku ini bagaimana toh Bapak Yahweh, aku memberitakan kebenaranmu, tapi kenapa justru engkau izinkan aku di penjara? Kasus ini sama persis seperti yang saya alami. Kalau roh duka cita saya, roh kesedihan saya itu terlalu dominan pada saat saya sedang diisolasi dulu, saya diizinkan kena COVID, saya bisa kecewa sama Tuhan saudara. Saya bisa kecewa sama Bapak Yahweh. Karena apa? Saya didiagnosa kena COVID itu bulan Juli. Saudara ingat bulan sebelum bulan Juli, sebelum kita di PPKM, kita sebelum tidak boleh ibadah. Waktu kita masih ibadah sekitar bulan Januari sampai bulan Maret, minggu ketiga. Waktu itu saya sudah mendengar berita tentang penyakit COVID ini. Waktu itu saya memberikan satu motivasi kepada jemaat di tempat ini. Begitu awal bulan Maret COVID masuk Indonesia, saya ngomong apa? Saudara, jangan pernah ketakutan dengan COVID. Ya, karena COVID tidak akan pernah bisa menyentuh saudara, orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Tapi pada kenyataannya, kok saya diisolasi? Nah di situ saudara, kalau saya waktu itu yang saya kembangkan itu roh duka cita ketimbang roh sukacita saya, oh saya bisa kecewa sama Bapak Yahweh. Saya bisa ngomong apa? Saya bisa ngomong Tuhan kan dengar saya ngomong sama jemaatmu apa? Jangan pernah ketakutan dengan COVID. Karena COVID tidak akan pernah menjamah
tubuh orang-orang percaya Bapa Yahweh dan Yesua. Tapi kenapa engkau seolah-olah seperti menampar muka saya di depan jemaatmu? Artinya, kenapa saya yang ngomong begitu, saya sendiri kena? Kalau saya tidak mengembangkan roh sukacita saya, saudara, saya bisa kecewa dengan Bapak Yahweh. Saat itu, Bapak Yahweh itu langsung memberikan satu hikmat. Ada dua hal yang Tuhan singkapkan kepada saya. Yang pertama, aku ingin kamu bersaksi lebih dahsyat lagi. Aku ingin kamu bicara sama orang-orang bahwa Tuhan yang namanya Yahweh, yang kamu atau kalian anggap sesat, ini loh, Tuhan Yahweh itu sanggup melepaskan saya dari COVID. Itu yang pertama. Bersaksilah. Maka kalau saudara ingat, dulu 4 hari setelah saya pulang dari rumah sakit, saya langsung rekam kesaksian saya. Tadinya saudara, saya sempat berpikir, saya share ke grup WhatsApp Bet Kehilat sajalah, sama jemaat saja yang tahu kesaksian saya. Di situ Roh Kudus itu mengusik saya. Loh, kok tidak jadi bersaksi? Katanya mau bersaksi. Lah ini sama jemaat. Nah jemaat kan sudah ngerti. Kedahsyatan kuasaku sudah ngerti. Kenapa tidak kamu saksikan dengan orang-orang di luaran sana? Yang belum tahu dan belum kenal aku. Satu-satunya Tuhan yang benar. Yang namanya Yahweh dan Yesua. Saat itu juga saudara, saya broadcast, saya bikin satu broadcast yang isinya orang-orang Kristen, Katolik, orang yang saya kenal atau tidak. Dan orang-orang penyembah Bapak Yahweh yang tidak masuk dalam grup Bet Kehilat kita. Saya broadcast ke semuanya. Kira-kira pada waktu itu hampir ada sekitar 300 orang. Dan hampir setengahnya mereka merespon kesaksian saya. Saya bersyukurnya apa? Berarti kesaksian saya didengar. Didengar, kalau saya didengar kesaksiannya, berarti nama Yahweh dan Yesua didengar enggak? Didengar juga. Disitulah Bapak Yahweh itu dipermuliakan. Dengan kata lain saya sedang memberitahu, melalui sakitmu yang aku izinkan. Sakitmu tidak akan membawa kematianmu. Tapi sakitmu akan membawa dan menunjukkan kemuliaanku dan kuasaku kepada setiap orang. Itu yang pertama yang Tuhan kasih. Lalu yang kedua saudara. Waktu itu saya kuat diberi satu hikmat. Saya seperti diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu ingat dulu pada waktu kamu kecil. Dokter sudah vonis kamu kena bronkitis asmatis. Bronkus atau paru-parunya rusak dan asmanya, saluran pernapasannya menyempit. Dan dokter ngomong apa? Sampai tua Nino tidak akan pernah bisa sembuh. Lalu dokter itu ngomong sama orang tua saya begini. Nanti Bapak Ibu lihat saja. Nino ini tidak akan bisa sembuh sampai tua. Nanti kalau Nino ini jalan jauh atau lari pendek saja, mukanya akan merah padam, terengah-engah. Nah itu artinya bronkusnya masih rusak dan saluran pernafasannya masih menyempit. Lalu di situ Roh HaKodes di rumah sakit jelas memberitahu saya, bukankah COVID itu katanya yang diserang, dirusak itu paru-parunya? Tapi lihatlah, kasih setiaku untukmu masih ada sampai hari ini. Hari ini aku gantikan paru-parumu yang rusak dan organ tubuhmu lainnya yang dirusak sama COVID dengan paru-paru dan organ tubuh yang baru. Jadi saat itu saya merasakan kebaikan Tuhan. Dia ingatkan saya dua hal. Yang pertama, aku ingin kamu bersaksi. Yang kedua, bukankah mujizatku itu masih ada untuk kamu sampai hari ini? Bukankah dulu kamu divonis
paru-parumu rusak, sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Sekarang kan katanya COVID yang dirusak paru-parunya. Tapi sekarang tak ganti dengan paru-paru yang baru. Ya jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang seperti ini yang harus kita kembangkan saudara. Jangan justru pada saat kita sedang ada di dalam satu masalah, kita memilih apa? Ngenes, mojok, gawe kopi, terus apa? Urip kok ngenes kok gini. Oh kalau saya sorry saya tidak mau. Dari mulut saya selalu berkata apa? Kapanpun itu saudara, saya selalu berkata, uripku kok enak men kaya ngene ya. Amin. Ayo saudara milih ngomong mana? Ngenes apa urip kok enake kaya ngene? Enak. Oh hidup kita itu, loh ini bukan kiasan loh. Ya, jangan saudara berpikir saya ngomong seperti ini penggambaran. Ya jadilah mau gambar tok. Nek saudara mengimani ini sebagai gambaran. Ini saya ngomong fakta. Itu loh. Urip kok enak men ya. Nah itu benar-benar terjadi enak dalam kehidupan saya saudara. Saya percaya kalau saudara berkata itu dengan iman juga, hidup saudara pasti juga enak. Sama Bapak Yahweh. Amin. Jadi sangat luar biasa kalau saya renungkan Rabi Saul ini. Dia dijebloskan ke penjara tanpa sebab, tanpa alasan, dan tanpa kesalahan. Tapi hidupnya masih bisa memotivasi orang supaya tetap bersuka cita. Dan kalau saya ingat kisahnya Rabi Saul yang dia tetap memotivasi orang sekalipun di dalam penjara. Saya ingat juga pada waktu saya keluar rumah sakit saudara. Wah saya itu kayak dokter wisan. Ya ditelepon sana, telepon sini. Pak Nino, bagaimana caranya melewati ini, COVID? Kan pada ketakutan semua, bahkan ada yang pendeta juga. Jadi saya jadi konselor dadaan waktu itu. Dokter Kim Hamnino Andretti DDK, dadakan. Ya. Benar saudara. Saya di rumah di Kehilat ini sendirian karena istri sama anak-anak saya kan di tempat di rumahnya Pak Dedeng di Paramon. Saya di rumah sendirian, ya mau tengok begitu. Tapi hampir setiap jam saya mesti terima telepon, saya mesti balas WhatsApp. Banyak orang yang minta bagaimana Pak solusinya, minta solusi bagaimana Pak saya harus bersikap bagaimana. Ya, karena terus terang saya ketakutan. Saya saja melihat orang ketakutan, bukan melihat, tapi mendengar orang ketakutan itu langsung dari telinga saya sendiri. Kamar sebelah saya kalau malam ngundang suster itu tidak cukup pakai bel cetet. Ya Bu, Pak bisa dibantu, suster saya sakit, tolong ke sini. Tidak cukup begitu saudara. Susternya tidak datang-datang gembuar, suster sakit. Dan itu setiap jam 1 malam rata-rata saya mendengar ucapan itu. Ini kalau iman saya itu tidak ditopang Bapak Yahweh, wah saya bisa mengkeret saudara. Mendengar yang seperti ini. Karena begitu mengerikan di sana itu. Yang saya pernah cerita kepada saudara, hampir setengah jam saya itu peperangan roh. Ya saya ngusiri, saya nengkingi intimidasi setan. Jadi seperti inilah seharusnya. Sekalipun kita sedang dalam satu persoalan, usahakan kita itu tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa roh yang berduka atau kesedihan yang terlalu mendalam itu bisa sampai dikatakan mengeringkan tulang kita. Yang ngomong ini siapa? Raja Shelomo. Tapi apakah itu betul-betul murni ucapannya Raja Shelomo? Bukan. Itu sebetulnya Bapak Yahweh yang pinjam mulutnya Raja Shelomo untuk ngasih tahu kita. Bahwa jantung yang gembira itu akan mengerjakan kesembuhan. Tapi roh yang berduka akan mengeringkan tulang. Jadi inilah kenapa roh yang berduka atau kesedihan yang terlalu mendalam itu bisa mengeringkan tulang. Dan kalau tulang itu sudah kering, ya wis tinggal ngenteni. Wayai, sompret. Ya toh? Wayai disompret. Artinya apa?
kumpul mati gitu loh. Karena tulang yang kering itu begitu mengerikan. Dan sebetulnya itu adalah satu aktivitas yang sengaja diciptakan setan supaya kita merasa apa tadi? Rendah diri. Ya toh, merasa rendah diri, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, terus merasa apa? Ngenes ning pojokan bengi-bengi, ngerti-ngerti sesuk tangi mati. Ya. Dan itu juga bisa membuat orang itu tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Sehingga ketika orang sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan, maka orang itu akan dipaksa menyerah kalah dengan keadaan. Iman kita saudara, polanya sekali lagi tidak boleh seperti ini. Tapi ketika perasaan duka cita itu kita rasakan, mulai intervensi terlalu dalam di dalam kehidupan kita. Di situ kita harus berkata sama seperti yang dikatakan Rabi Saul. Ngomong apa? Jantungku harus bersuka cita. Karena aku percaya ketika jantungku bersuka cita, pertolongan Bapa Yahweh pasti turun menolong aku. Amin. Ya. Saudara yang sedang sakit apapun sakit saudara, katakan seperti yang Rabi Saul katakan. Sekalipun saudara tidak di dalam penjara, tapi keadaan yang tidak nyaman kan sama. Rabi Saul itu kan di penjara tidak nyaman. Saudara ketika sakit nyaman enggak? Tidak nyaman. Ya jujur pasti tidak nyaman. Yang saudara rasakan tubuh saudara tidak nyaman. Sumeng, tidak enak. Atau mau gerak sulit. Tapi di situ kita harus berkata, jantungku harus bersuka cita. Karena aku percaya ketika jantungku itu bisa bersuka cita, pertolongan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu pasti turun menolong aku. Amin. Kemudian yang terakhir, saya ajak saudara bersama-sama mengucapkan apa yang dikatakan Rabi Saul ini. Ya, kita ucapkan dengan tangan kita yang terangkat saudara. Kita katakan dengan iman, bersukacitalah senantiasa sampai bersukacitalah. Mari kita katakan, Alef Bet Gimel, bersukacitalah senantiasa di dalam Yahweh. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Amin. Sekali lagi, jangan tepuk tangan dulu. Ya, kita ngomong sama jantung kita. Kan kita sudah dikasih tahu apa? Jantung yang sukacita mengerjakan kesembuhan. Ya, apalagi saudara yang sakit. Ayo bangkit berdiri yuk. Ya, kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Kita tambahkan kata begini, bersukacitalah hai jiwaku, senantiasa di dalam Yahweh. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah hai jiwaku. Amin. Ayo kita ngomong, Alef Bet Gimel. Bersukacitalah hai jiwaku, senantiasa di dalam Yahweh. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah hai jiwaku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini.